Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa bes. Kembali lagi bersama Halim Sa'diah dengan di belakang 008. Hari ini kita akan belajar materi studi hadis tentang pembagian hadis. Oke, kali ini ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada hadis ditinjau dari segi usul sanad. Selanjutnya ada hadis ditinjau dari segi kualitas sanad. Yang ketiga ada hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dan yang terakhir hadis ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Kalau dilihat dari sambung atau tidaknya sanad, hadis dibagi menjadi 2, yaitu mutasil dan munqati. Pengertian hadis mutasil. Hadis mutasil adalah hadis yang punya rantai perawi yang lengkap dan bersambung, mulai dari perawi pertama hingga sampai pada Rasulullah SAW. Jadi, tidak ada perawi yang hilang di tengah-tengah. Hadis mutasil bisa juga sampai ke sahabat. Disebut mutasil marfu jika sampai ke nabi, atau mutasil mauquf jika sampai ke sahabat. Sedangkan hadis munqati adalah kebalikannya. Kalau hadis munqati itu adalah hadis yang sanadnya terputus, bisa jadi hilang di awal, di tengah, atau di akhir sanad. Artinya, tidak semua perawi tersambung dengan benar. Contohnya, jika ada satu orang rawi yang tidak diketahui atau hilang sebelum sahabat, maka hadis itu termasuk hadis munqati. Hadis munqati dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hadis mu'allaq, yaitu yang hilang satu atau lebih perawi di awal sanad. Yang kedua ada hadis mursal, yaitu yang hilang perawi sebelum nabi. Yang ketiga ada hadis mutlaq, yaitu yang hilang 2 atau lebih perawi di tengah sanad. Dan yang terakhir ada hadis belangit, yaitu hadis yang tidak menyebutkan rantai sanadnya sama sekali. Materi selanjutnya yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Kalau dari jumlah perawi atau banyaknya orang yang meriwayatkan, hadis dibagi menjadi 2, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil mereka sepakat berdusta. Sedangkan hadis ahad yaitu hadis yang jumlah perawinya tidak sebanyak hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir dibagi menjadi 3 macam, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan banyak orang dengan redaksi dan makna yang sama persis. Sedangkan mutawatir maknawi adalah hadis yang redaksinya berbeda-beda tapi maknanya sama. Dan mutawatir amali yaitu praktik ibadah yang dilakukan banyak sahabat dan diteruskan sampai sekarang. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi belum sampai derajat mutawatir. Hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang, dan hadis gharib diriwayatkan hanya oleh 1 orang saja. Hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Kalau dilihat dari kualitas sanad matan, hadis dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih berarti sanadnya bersambung, perawinya adil, lafaznya kuat, dan tidak ada cacat. Hadis hasan berarti hampir sama dengan hadis, tapi kekuatan hafalan perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan, biasanya karena ada perawi yang lemah atau terputusnya sanad. Selanjutnya, hadis ditinjau dari segi penisbatan pada pembicaranya. Kalau dilihat dari siapa yang mengucapkan, hadis dibagi menjadi 4, yaitu ada hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktub. Hadis qudsi adalah ucapan Nabi yang isinya berasal dari Allah dan disampaikan lewat mimpi. Sedangkan hadis marfu adalah yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW. Hadis mauquf disandarkan kepada sahabat, sedangkan hadis maktub disandarkan kepada tabi'in. Kesimpulannya, dari semua pembagian tadi, kita bisa simpulkan bahwa pembagian hadis ini penting banget untuk memahami tingkat keaslian hadis dan kekuatannya. Dengan mengetahui jenis-jenis hadis, kita bisa lebih paham mana hadis yang bisa dijadikan pedoman dan mana yang tidak. Ilmu tentang hadis ini juga membantu kita agar lebih bijak dan tepat dalam memahami ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dan penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya